Selamat datang di Yongki Show. Ya. Masih puasa? Kalau gua gini kecium enggak lo? Hah? Bau banget nih. Lo nggak boleh Aroma. Lo nggak boleh gitu. Aroma surga tuh bro. Aroma buka di tuh, agama belum gue, buka. di agama gue. Tapi kan nggak nyambung ke lo. Iya. Gimana kabar lo? Sehat. Rambut benerin rambut. Sedap. Gimana? Sehat nggak? Sehat. Sehat. Kau Kau sehat? Lu gimana? Aman lah. Puasa lancar nggak? Lancar. Ini Job gimana? Lu rangkaian. puasa-puasa job kayaknya masih oke Oh aja. ada aja Ada lah, ya? dikit-dikit mah. Gua nggak pernah ya. lu ajak ya, parah lu ya. Nggak ada format gede masalahnya ya. Oke. Wah. Oke, sekarang untuk yang episode kali ini kita kedatangan siapa? Yongkai. Kedatangan salah satu penyanyi yang menghiasi zaman SD gua. Wah. Ini jatuhin bintang tamu ini. Jatuhin bintang tamu ini. Loh. Ini fix jatuhin bintang tamu ini. Enggak. Kok enggak gimana? Nah, zaman SD lu udah denger lagunya dia. Loh, dengan berarti kata kan- lain dia udah tua gitu. Loh bukan. Berarti kan gua undang dia, berarti kan karyanya everlasting. Ah, bisa Dia aja lihat dari lo. situnya dong. Bisa Iya aja dong. lo. Iya. Kanebo busuk. Nah, terus emang siapa? Gimana ceritanya bisa? Jadi dia tuh gua malah nggak tahu orang ini yang nyanyi dan orang ini yang bikin lagunya. Tapi gua tahu cuplikan lagunya. Jangan nyanyiin, entar. Jangan. Oke, nggak boleh ya. Entar. Malahan gua bertemu sama Enggak, dia. yang gua buat penasaran itu, waktu lu mendengarkan waktu SD itu lagunya Doi, Hah? itu lu lagi ngapain gitu? Lagi Apa lu lagi pacaran? Enggak dong. Apa Pulang lu sekolah lagi- itu. Gimana? Pulang sekolah di chart music waktu itu kayaknya Global TV atau mana Eh, kan lagu itu. Global TV, Iya dong. chart music. Apa pokoknya acara musik MTV apa Global TV gitu. Pokoknya di zaman-zaman itulah. Nah, ya terus lu Dan- dengerin, nempel. Lagu itu nempel banget. Nggak boleh gue nyanyiin ya bang ya. Boleh lah tipis-tipis lah. Baru ntar gue Udah gak kuat dia. present bintang tamunya karena ya. ini gue kebanggaan banget. Kasih, gerandikan. Nggak cocok buat Gandri. Boleh, ya. nggak mau tahu gue. Nggak cocok lah Nggak buat mau Grande tahu lah. gue. Wih. Nggak mau tahu gue. Kalau Coba. Gandri jadi gini kan. Sabtu, Minggu, kau bersamaku. Udah lah bang segitu aja dan kita sambut pemilik lagu ini dan penyanyi dari lagu ini, Sandy Canester. Sandy. Sebentar. Ada yang harus diluruskan nih, bener Luruskan. kan? Tolong Bener kan? dong. Jadi sebenarnya kita satu SD. Waduh. Dia nggak tahu. Cuma waktu itu gue ngajar SD. Gue guru BP waktu itu di SD dia. Oh gitu. Ya kan gue merhatiin kalian. Kan gue satpamnya. Nggak, tapi dia orang yang ke 2.871 Yang orang ngomong yang gitu ya? ngomong itu. Ah. Kak seneng banget lagunya ini waktu itu. Waktu Waktu SD gitu kan. anjay. Ya kan, apa kabar abang-abang itu ya kan yang di sana itu ya. Iya, yang punya gunung itu kan? Iya. Masih pakai cincin dia. Oh. Lawas banget. Enggak, tapi Yogi suka. Tapi Lawas. Kita bahas dia. Lawas banget. tapi sesuai tadi pas gue datang kan, gue udah bilang sama dia, kita bahas apa nih Yong? Eh, Udah lah kita bahas ini aja lah ya. bahas apa? Cerita-cerita serem gitu. Ya gimana? Lu pernah ngalamin gak sih Yong? Apa? Yang hal-hal mistis gitu? Wah, kalau yang pernah ya? gitu-gitu ini doang kabur duluan gua kalau Oh, gua sih. nggak bisa ya? Iya, cuman Jadi gimana Yong? Tentang seorang Sandy Canester ini gimana Yong? gue ini suka banget sama permainan gitar akustiknya dia yang pop gitu karena waktu itu kalau Kak Sandy ngeluarin Sabtu Minggu waktu itu zamannya ini kan di mana teman-teman SD gue belajar kalau yang lagu luarnya gitu main di G tuh. Tapi kalau kayak yang apa lagunya Kak Sandy itu main di E kan kalau nggak salah kan Sabtu. Nah itu sangat happening dan sangat nempel. Jadi gue tuh tahu
belajar teman-teman pada belajar gitar akustik itu dari lagu itu. Sabtu, Minggu, aku dan Bayu. Gimana Pak? Gimana Pak? Si bapak pemilik lagu ya gimana? Iya, gitulah bener lah. Lagunya kan Apa tadi apa yang mesti gue komenin? Itu Gue tadi. dengerin aja lah. Tapi gue seneng banget loh pas dia ngabarin gue. Gue langsung mengiyakan. mengiyakan ya. Cuma karena dia mendadak dangdut ya, walaupun dia pemain jazz, cuman kadang keluar dangdutnya kan. Iya. Bisa nggak ini? Wah, gue nggak bisa jadwalnya dan akhirnya. Mendadak ya. Ini juga mendadak ya. Iya. Mendadak Baru ya. semalam ya. Iya, karena studionya juga mendadak agak-agak susah, tapi studionya keren sih. Keren. Saking kerennya mendadak susah banget di booking. Jadi ya udahlah gitu. Pas bisa studionya kita undang artisnya dan gue beruntung banget Bapak ini mau. Iya dong. Karena dia Iyalah. menghiasi zaman SD gua nih. Iya. Menghiasi. Balik lagi menghiasi zaman SD. Gue gak kebayang kalau Mas Yofi sih jadi bintang tamunya ya. Dia pas kahitmat dia belum lahir dong. Iya kan? Kak, gimana sih Kak? Maksudnya gini, di zaman itu lagu itu sangat fenomenal dengan gitar akustiknya. Itu gimana sih Kak? Maksudnya lu apa dari awal gimana sih? Apakah lu memang terbiasa menciptakan dengan gitar akustik atau gimana sih perjalanan musik dari awal gitu? Maksudnya ini kalau boleh ngobrol dari awal, lu apakah sangat, karena buat gue Sandy Kanesir tuh identik dengan gitar akustik. Iya. Identik. Itu gimana sih? Apakah lu dari awal belajar gitar akustik atau gimana? Jadi gue belajar tuh kelas 6 SD waktu itu. Itu juga gak sengaja. Karena waktu itu ikut lomba Bela diri. nyanyi, lo pasti ada yang tahu lah di sini melihat dari wajah-wajah kalian yang udah mulai asar ya kan. Udah mulai asar nih wajah-wajah kalian nih. Itu ada dulu di TVRI satu-satunya ajang bernyanyi untuk anak SD itu SD sampai SMP deh, namanya Lagu Pilihanku Lagu pilihanku. di TVRI dulu. Wah, Nah, gue juara. alhamdulillah nggak tahu Gue nggak tahu. Nggak tahu gue. Tapi lo berpacu dalam melodi tahu kan lo? Gitu kan? Berpacu dalam melodi tahu kan lo? Alhamdulillah. Terus nggak habis tahu. itu Aneh Karya Safari lo pasti tahu. Sama Selek Tapop. Terus Ria Jendaka. terus habis itu gue juara 1 tuh lomba nyanyi itu. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Lupa gue. Nggak usah disebut lah, nggak usah disebut. Nggak, lagunya lagu apa deh gitu. Lagunya Lu tuh bawain ini, lagu. Lagu anak-anak ya? lagu anak. Aku lihat di sana. Ya oke nggak tahu. Na-na-na, di sampingnya merbabu ada sekali. Na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, waktu gajah. Gitu. Tuh Judulnya kan, apa? Lagu anak-anak dia sekarang. main lagu anak-anak aja bunyi akustiknya melekat banget. Iya, udah Gitu, pokoknya gitu. gitulah. Ya, Terus Ah, gue juara satunya dapat gitar waktu itu, gitar nylon Yamaha waktu itu. Iya. Gitu. Terus akhirnya itu sempat nggak gue mainin karena kan nggak Nggak tahu nggak caranya, nggak ada yang ini juga gitu. Terus nggak tahu gimana. Terus pas sudah mau pas mau masuk SMP tuh, gue pengen belajar gitar gitu, biar keren aja, biar bisa nongkrong gitu. Di tapi tongkrongan kan gitar, ya kan? Iya. Gitu dong. tapi Pengen keinginan nongkrong. sendiri tuh ya Iya, keinginan sendiri. Terus akhirnya gue ke toko buku beli buku bukunya. cara stem gitar. Pakai tablatur gitu ya, gitu. Iya, di toko buku kan suka berjualan tuh apa chord-chord iya, gitu. iya, Misalnya iya, belajar iya. A tuh gini tangannya. Kalau D sekarang gini. mah enak ya. Enak dong, Pakai enak Google banget. aja. Terus akhirnya gue belajar sendiri. Terus gue beli Garputala waktu itu supaya standar kan. Karena kan biar bisa ngulik di kaset waktu itu. Ya itu belajar sendiri, belajar SMP kelas 2 udah mulai ngeband. Terus dan itu gue udah bikin lagu waktu itu pas Dulu kelas 2 nguliknya SMP. lagu apa Kak waktu zaman SMP gitu? Akustika atau? Enggak. Ya. Ngeband tuh gue kadang jadi basis, kadang jadi gitaris, kadang jadi vokalis gitu. Kalau itu kadang lagu apa gitar. gitu? Nirvana, Pearl Jam. Wow. Terus Ngerok nih. ngerok. Karena kan memang Zamannya. itu ya, zaman itu dan Zamannya. memang biar keren kan, biar Hmm. dapat pundak cewek kan itu. Wah. Punya pundaknya dong gitu. Aku butuh pundak kamu. Tipu-tipu. Yonggi gitar pernah tuh. nggak? Hah? Yonggi pernah nggak main piano tiba-tiba ada yang butuh pundak lo? Nggak kehitung. Jauh kalah deh. Nggak gitu. Oke. Hati-hati. Itu baru dikasih putih loh. Kalau dikasih hitam. Wah, itu gimana itu?
Loh, justru malah dulu salah satu lagu yang saya itu Sabtu. Tapi gue main pakai piano dulu. Iya, iya. Sabtu. Terus ada yang datang nggak ceweknya? Pundak, minta pundak. Datang minta teh botol. Iya itu buset itu lagu itu sangat menghiasi gue. Terus habis itu gimana Kak? Dari Terus belajar. ya udah sampai akhirnya berproses lah, seneng musik dan orang. Sebenarnya kalau cita-cita jadi Polisi. olahragawan gue. Oh. Gak kebayang gue. Jadi petenis. Gue dulu SD udah main tenis kan. Wow. Kelas 4 udah mulai main Wow. tenis. Terus dua-duanya gue jalanin tuh, olahraga dan musik Musik, gitu. iya. Sampai terus SMP kelas 2 kita mau ikut festival ceritanya nih, anak-anak sok tahu inilah gitu. Anak-anak sok tahu dia pengen. Terus temen gue itu udah pas mau naik kelas 3 tuh. Terus temen gue bilang kan, wah kita bawain lagu ini. Bawa lagu sendiri dong. Gue dengan sok-sokan gitu kan. Terus, gila lu ngapain bawa sendiri? Lu emang ada lagunya? Ada, gue bilang gitu kan. Padahal gak ada. Akhirnya gue bikin di rumah aja. Ide kan. aja dulu ya. Abis itu lempar jumroh deh ditubukin pas gue manggung. Ini lagu apa Kak? Gue lupa lagunya, Festival. tapi bikin lagu sendiri. Tapi itu sama kayak belajar gitar dan bikin lagu sendiri tuh kayak gue pengen deh gitu main musik tapi gue bawain karya gue sendiri. Tapi lu as a vokalis apa sebagai apa? Vokalis dan gitar. Oh. Jadi bandnya banyak dulu gue, kadang Wow. main bass, terus kadang main punk. Oh. Kadang main. Jadi semuanya apa aja lah yang penting main musik gitu. Wow. Dulu lebih ke situ. Jadi nggak mengotak-otakan mengotak-otakan ya. gitu. Karena gue suka semua gitu, suka semua genre musik. Wow. Sampai sekarang gue dengerin apa aja kalau yang enak sih. Nah terus kan itu Gua kan makan. genrenya banyak. Ya. Momen apa yang buat lu tiba-tiba, wah ini gue dengan gitar gue sendiri gue nyanyi. Nah Ya, itu setelah- ada momen apa itu? Setelah perjalanan panjang terus gue ikut festival. Dulu tuh kalau Festival, festival band. bernyanyi kayak apa ya misalnya brand gak apa kan Gak disebutin? apa-apa, idol gitu misalnya. Enggak, belum ada idol Oh. waktu itu. Misalnya kayak masih SD lah, SMP tuh ikut festival bareng Widi, sama Widi. Widi Bitri, Hmm. Mario Febrian gitu. Hmm. Terus dan temen Judika waktu itu belum ketemu. Di bawah Terus- berarti. Enggak lah, enggak. Maksudnya cuma enggak sempat ketemuan aja. Jadi Festival gue sering band tuh apa penyanyi? enggak, Angkatan berarti ya? Solo, jadi kayak solo nyanyi. zaman dulu tuh Solo. banyak. Sampai sekarang sih harusnya banyak kan Itu kan festival-festival lomba yang. cipta itu ya, lomba. Ya itu salah satunya. Apa Terus yang- habis itu ikut lomba nyanyi, tapi gue juga ngeband juga. Jadi kalau ini sebagai solois, jadi bilangnya kayak lomba karaoke Wow. gitu. Tapi ya tampil gitu, kita tampil dinilai gitu. Nah terus itu gue lakuin juga, tapi ngeband juga. Itu dua-duanya jalan bareng. Nah sampai prosesnya panjang dan terus ada di fase yang sempat putus asa karena di era 90-an itu kan kalau lu pengen ngerilis karya lu sendiri itu kan harus via label ya. Lewat label dan waktu itu sangat susah banget untuk lu bisa Apalagi masuk solo ya. label. Nah, Apalagi solo. Cowok gitu. lagi. Iya. itu yang nggak dirasain teman-teman sekarang Bang ya. Ya bukan sekarang udah mudah kan, Yong. Itu gimana sih Kak? Boleh nggak sih ceritain? Gua akan stuck di sini. Gimana sih maksudnya? Kan teman-teman yang berkarya sekarang kan kurang merasakan tuh kecuali denger cerita dari senior-seniornya. Iya. Apa sih rasanya di label? Susahnya tuh gimana sih masuk label kalau boleh cerita? Kalau yang gue rasain waktu itu gini, gue punya lagu banyak dan kayaknya mentok karena gue nggak tahu harus Bagaimana? harus lewat mana, kemana, bagaimana tuh nggak tahu gitu. Karena informasi yang gue Akses. dapetin gini, aksesnya kan nggak ada gitu, informasi juga nggak ada. Misalnya gini, gue punya lagu, terus lagu gue rekam, terus gue mau kasih siapa gue nggak tahu. Gitu. Segitunya loh. Dan gue di Jakarta loh gitu, maksudnya. Gimana yang daerah ya? Ya, kalaupun misalnya gini, dulu bahasanya tuh selalu gini, wah tenang aja nih, gue punya channel gitu. Pasti gitu tuh. Jadi dibawa sama si orang yang misalnya dia misalnya gue kenal orang label ini, gitu. Padahal belum tentu juga Diantar bener. diantar. Kalaupun udah diantar belum tentu juga didengar gitu. Iya. Jadi bener-bener Jadi sulit, goib ya, bener-bener goib. sangat ya. sulit gitu dan tidak nggak kebuka kayak sekarang kan. Terus? Gitu, maksudnya. Berarti zaman dulu bikin demo dulu gitu pakai gitar, Iya bikin lagu. gonjreng-gonjreng gitu. Bikin lagu biasa lah gonjreng-gonjreng terus habis itu dicatat karena kan nggak ada alat rekam kan Oke. awal-awal ya Oke. sampai selanjutnya terus ada Walkman teknologinya ada teknologi di tape dulu bisa ngerekam tape, kan ya. gitu. Pencet dua. Pencet 2 dan lain sebagainya terus gue sempat ke fase yang putus asa gitu karena wah gila nih sampai mikirnya gini mungkin kegagalan terus selalu gagal kan gagal terus kayak misalnya festival gue tahun 97 tuh gue sih bagus
Oh, wow. Asia bagus udah berangkat ke Singapura udah menang 2 kali, jadi tinggal 1 kali lagi menang terus dicurangin sama Asia bagus tuh berarti lu satu angkatan sama Kak Rio ya? sama Rio. Tapi Rio bulan Juli, gue September berangkat. Itu festival Asia bagus maksudnya gimana? Setingkat Asia. Se-Asia. Oke, berarti waktu itu sempat MD-nya kayak Elva, Erwin gitu sempat Iya, dapet Bang tuh? Elva. Oh. Sama Bang Elva almarhum. Oh gitu. Jadi waktu itu gue sempat workshop 2 kali sama Bang Elva. Jadi kan audisi dulu biasa lah ya, audisi ribuan kayaknya deh. Terus akhirnya diambil cuma 38, dari 38 diambil 1 yang buat berangkat ke Singapura. Oh, berarti abis itu berarti sempat ketemu Bang Elva juga dong almarhum. Kan gue sempat 2 kali tadi. workshop 2 kali gue Iya, sama iya. almarhum. Terus ya udah itu gagal lagi. Jadi kenyang lah Cobaan dengan ya. kegagalan. Gila, Kenyang gila. banget sampai akhirnya ya gue cuman gini kayak mungkin bukan jatah gue kali gitu. Karena gini era musisi zaman itu ya gitu di 2000-an ke bawah itu pasti goalsnya adalah gue harus punya album dan gue jadi artis gitu lah. Setelah bermusik tuh pasti gitu dulu. Nah setelah gagal mungkin dia jadi pencipta lagu, ada yang jadi musisi kafe, ada yang jadi guru dan lain sebagainya gitu. Oh pokoknya highest goalnya itu dulu Yes. ya, punya album. Highest goalnya itu punya album dong, karena kan nggak ada pilihan yang paling tinggi gitu kan. Nah itu terus ya gue mencoba mengikhlaskan diri dan mengubur mimpi itu gitu. Dan sampai akhirnya 2000 tuh gue punya band dan band gue juga sama nih udah full sign sama salah satu label internasional. Udah bikin cover album, tinggal rilis doang, tinggal bikin jadwal video klip, tiba-tiba divisi lokal label internasional itu bangkrut. Boleh Yaitu tahu nggak band apa? Kalau boleh Universal. tahu. Labelnya Universal waktu itu. Iya bandnya apa namanya dulu? Namanya Jiva. Terus diganti namanya jadi Jiwa dan belum sempat rilis. Sampai akhirnya bubar bandnya. Oh gitu. Lagu menguap dong ya. Iya dan ya itu gagal lagi gue gitu. Nah pas di fase itu gitu sampai akhirnya gue kayak kita kan pernah ya maksudnya dan selalu kayak gitu. Begitu kita ada di satu momen kita berkomunikasi sangat intim dengan yang maha kuasa gitu. Nah saat itu gue berdoa dan gue mengikhlaskan kalau memang ternyata Jalan gue bukan di situ. jalan gue bukan di situ. Karena mungkin nggak ganteng, bakatnya standar, terus nggak kaya juga dan nggak pinter juga mungkin. Jadi ya gue menyadari gitu. Tapi gue minta sama Tuhan gini, ya Allah gitu. Saya ikhlas kalau misalnya saya nggak bisa punya album seumur hidup saya gitu. Karena sulit gitu. Tapi saya pengen hidup di musik gitu. Gue Oke. saya pengen nanti mati Di musik. di itu gue tuh Circle nisan musik. gue tuh gue selalu bilang gitu kalau gue setiap jadi bintang tamu tuh kalau ditanya gue lu gimana gue pengen di nisan gue ada tulisan Sandy Kanester musisi Indonesia gue pengen banget kayak gitu. Wow. Oh sedap. Jadi gue udah nggak peduli waktu itu gue mengikhlaskan walaupun nggak ikhlas juga waktu itu ya tapi gini ya udahlah nggak ada pilihan kan tapi ya Tuhan gue pengen hidup di musik hamba pengen hidup di musik terserah mau jadi apa mau jadi pencipta lagu mau jadi Iya, backing iya, vokal iya, iya, mau iya. jadi musisi kafe gitu. Ah. Gue pengen hidup di musik gue nggak bisa kerja kantoran gitu. Waktu itu gue memutuskan untuk itu Karena hasrat atau karena ya gue nggak bisa. Oh. ya karena nggak tahu gue pengen hidup di musik aja gitu. Oke, zaman itu Bang kalau boleh tahu, Bang atau Kak Sandi gue panggil maksudnya Ya. eh, Tante juga apa? oh, waktu itu yang lu bilang Kadang-kadang gagal mami. gitu. Waktu itu pas yang apa lu bilang oke, Ah. oke kayaknya gue gagal nih. Itu spesialnya apa sih? Apakah cuma ngasih demo ke produser? Apa lu mesti datang tampil bawa gitar terus ntar ditonton sama produsernya apa gimana sih? Gue tuh nggak kebayang waktu zaman 90 gitu. Kayak waktu dulu tuh gini, gue nggak tahu ya, maksudnya perjuangan teman-teman lainnya gitu. Tapi yang gue alami kan gini, gue mencoba bermain musik sama siapa aja, nongkrong di mana aja gitu. Tapi kesempatan untuk mencapai pintu gerbangnya itu susah banget gitu loh. Analoginya gitu, maksudnya kayak kita nggak tahu musik kasih ke siapa, terus lewat siapa. Dulu kan nggak tahu gitu, misalnya Musika atau Aquarius, Iya. alamatnya di mana gitu. Wow, sampai gitu ya? Jangan enggak ini Yongki iya. ada yang miss dia dengan Iya. kan angkatan ya, angkatan. Iya, Angkatan era kita. ya. Kalau dulu Yong, memang seperti itu walaupun dia sama-sama di Jakarta loh. Iya. Oh. Sedekat itu Padahal gue sedekat tinggal di Buncit 1,
musika tuh di Perdat- seberangnya di Perdatam gitu. Wow. Gue juga nggak tahu gitu. Dan Oh. mungkin apakah memang guanya yang nggak tahu Tapi kayaknya memang karena kayak emang gitu. nggak ada kepentingan juga label buat Ah, nge-publish alamat misalnya record label gitu. Oh. Mereka kan nggak punya kepentingan juga Dan- buat nge-publish ya. Dan gitu. dulu belum ada Gmaps ya. Belum ada Maps yang dan sebagainya. boro-boro. Boro-boro Kita akses. Kompas belajarnya tuh masih Kompas bos. Gitu. Kalau misalnya mau ke ini Sama nggak tahu Jangka. alamat, keluar aja lu tanya sama orang, ya. bukan Siap ngandalin. bisa sasarin tuh lu ya. Jadi kayaknya lu ada miss di situ tuh, Yong. Iya, iya, iya. Gak Jadi begitu segampang sulitnya itu, lah, begitu sulitnya Nah. untuk dapat dan gini, bahkan kalau misalnya om lo punya om nih, om lo bilang wah Gua punya ini nih. gue punya link nih, gue kenal saya. Itu juga tadi yang gue bilang belum tentu terus didengerin sama si Akan dipingpong gitu Bang ya berarti. iya macam-macam. Iya. Ada yang juga ditipu juga ada, Betul. dimintain duitnya biasa nih Iya. kita buat bla 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 segala macam, banyak banget kayak gitu. Gue nanya Om, kok Om jadinya manggil Nggak apa-apa, gara-gara nggak lu apa-apa. panggil Om. Karena Mami. Nah, enggak, gue seneng nanti pas mau closing nih dia manggil. Jadi gini opa gitu. Jadi transformasi gitu ya. Kan Mulai gini, dari kita kecil. kakak, Gini. bang, om. Gini Kak, maksudnya kan apa lo bilang bahwa mesti dapat pintunya. Nah, pintu itu gue selalu percaya dibawakan sama yang Maha Kuasa. Nah, siapakah orang yang dipakai sama yang Maha Kuasa untuk membukakan pintu itu buat Sandy Canester? Oke. Udah tuh. Nggak perlu dijawab kan? Gak usah, nanti dia paling panggil opa langsung. Ya jadi ya udahlah terus sampai akhirnya gini. Pas tahun 2000 itu gue sama band waktu itu kan diproduserin sama Pai. Karena waktu itu gue kenal Indra Ki. Indra. Terus pernah datang juga kesini dia. iya. Terus dia bilang, udah lu rekaman semuanya. Gitu kan dia suaranya kan gitu kan. Om Indra, I love you. Terus udah lu di studio Pai aja, pas studio gua aja gitu. Akhirnya kita rekaman di situ. Awalnya bikin demo kan. Sampai akhirnya Pai suka tuh sama band gue. Terus dia yang mau produce yang terus akhirnya kita full sign sama Universal yang akhirnya nggak jadi rilis itu. Nah sepanjang itu kan gagal lagi. Nah itu jadi trigger buat gue give up lah gitu. Kayak wah ini trigger gue udah cukup nih, kayak enough nih gitu. Terus akhirnya gue berproses lah di studio Palu sama teman-teman di situ. Sama Pai juga. Kita bikin lagu bareng dengan ketidakpastian. Semuanya nggak pasti kan gitu. Tapi kita aja. nongkrong berkarya. Betul. Terus semuanya pengen hidup bersih. Semuanya pengen sehat Yeah. gitu. Karena gue juga termasuk yang ada di jalur itu dulu. Dan itu gak penting banget buat lu semua diikutin gitu. Gak keren lu narkoba udah pokoknya. Kebuka juga omongan jalur itu langsung. Iya, karena kan gitu. Kalau dulu misalnya lu nongkrong di sini gitu sama ini udah pasti capnya. Ini pasti ya kan gitu. Pasti akan gitu kan teman-teman yang suka batu pasti akan nongkrongnya sama teman-teman tukang Iya, batu. betul. Magnet Teman-teman yang ya. suka Iya. Nah cuman waktu itu pas gue nongkrong di studio tahun 2000 tuh emang udah pada bersih sebersih-bersihnya semuanya gitu. Jadi gak narko lagi, Selamat. kita cuma ngerokok aja, bahkan minum juga enggak. Sama cewek ya. Enggak juga, orang di Priuk bos. Ya, kan studio di Tanjung Priuk waktu itu kan, di daerah Semper. Nah disitulah gue berproses bikin lagu, terus gue jadi backing vokal untuk albumnya Opik. Backing vokal. Iya di album. Seorang Sandy Canester loh backing vokal. Ya kan, Kan ini proses awal prosesnya. belum akhirnya menjadi penyanyi solo. Terus gue backing vokal untuk Utopia. Opik di yang albumnya mana ya? Utopia. Opik dari album Lagu rohaninya? rock dia sampai yang rohani. Rohaninya yang mana? Tombo Hati gue yang backingin. Tombo Hati, Assalamualaikum. Oh gitu. Alhamdulillah itu suara gue semua Wah, bos. ini lagi bulan-bulan ini nih keluar lagu tuh ya. Iya, alhamdulillahnya ya maksudnya ini kan buat ini ya buat sedekah gue lah, sedekah ilmu, sedekah bakat gitu. Oh Utopia juga. Utopia juga yang ku tak bisa namun takkan itu suara gue gitu dah. Itu terus banyak akhirnya ketemu sama musisi-musisi di studio Palu, terus tapi lebih ini Yongki, gue ngejalanin itu lebih happy gitu karena Kayaknya kan udah nggak punya mimpi lagi kan, yang penting gue hidup di musik gitu waktu itu, dan berproses lah, belajar aransemen, belajar nahan lah bahasanya gitu, sampai akhirnya ada salah satu produser yang ngebawa Utopia juga, dan beliau ini udah almarhum, namanya
Rudi Ramawi. Rudi Nah, Ramawi. Pak Rudi ini atau Mas Rudi ini dialah yang tiba-tiba nanya ke Pai waktu itu. Pai, si Sandy ini ngapain sih gitu. Dia suaranya bagus loh kata dia gitu loh. Terus dia punya band gak? Oh panjang lah pertanyaannya dia kan. Terus dia juga nanya ke gue, Sen lu ngapain sekarang gitu kan. Gak ngapain, gue main musik aja. Gue bilang, lu bikin lagu kan? Bikin. Udah lu solo deh gitu. Lu solo, nanti gue ambil, lu gak usah kasih demo. Gitu. Jadi gue gak pernah ngerasain ditolak demonya kalau gue. Demo lagunya tuh gak pernah ngerasain ditolak. Tapi prosesnya panjang untuk Tapi mencapai prosesnya situ ya. panjang dan kayak susah nemu Iya. jalurnya ya gitu. Tapi once begitu lu klik itu kayak berkat tercurah banget tuh ya. Iya. Wow. Bener-bener tercurah tuh berkahnya. Terus Berarti dan dipaksa. Tapi waktu itu gue gak mau. Karena kan udah terkubur lah ya. kan, iya, Terkubur. trauma. Ntar gagal Jangan-jangan lagi. gagal gitu. lagi nih. Iya beneran itu. terus Akhirnya almarhum maksa kan. Sampai tuh Pai juga bilang, Sen udahlah lu solo aja ngapain kan gitu. Maksudnya lu kalau mau bikin band juga gak segampang itu kan gitu. Ya udah akhirnya gue balik lagi kan meminta. Gimana nih jalannya gitu. Dikasih jawaban itu. Akhirnya gitu lah. jadi Rudi Ramawi itu orangnya berarti ya Kak ya. Ya itu yang gue gak tahu gimana. Pokoknya dia nanyain gue waktu itu lewat Bang Pai kan. Bilang, Pai ini Sandy ngapain gitu-gitulah. Terus sampai akhirnya ya udah gue memutuskan untuk terus digaranti gitu sama dia. Pokoknya lu gak usah kasih demo langsung gue terima lah gitu. Kenapa? Apakah karena dia lagi kehabisan artis apa gimana sih? Ya yang pertama kan waktu itu Forte masih baru kan. Artisnya baru Utopia waktu itu awal kan. Habis Utopia terus solonya Opik yang rock. Nah, dan gue ada di proses itu gitu. Oke. Jadi gue backingin vokal terus as an vocal director juga di project itu. Wah, berarti lo bukan cuma sekedar penyanyi, bukan cuma sekedar main gitar, lu nulis lagu, lu juga produksi berarti ya Kak ya? Iya. Ada nggak? Badut Maksudnya- sulap juga Anjir. itu. Sedot WC kadang-kadang. Ada nggak yang lu produksi artis kekinian ini sekarang? Kalau boleh tahu agak lompat dikit nih. Yang sekarang ada sih sebenarnya soloist, lu pasti tahu lah orangnya lah. Ini dia lagi mau, gue nggak tahu apakah boleh dibocorin apa enggak. Cuma lagi gue produce untuk single barunya dia vokalis band. Oke. Dia vokalis band, terus dia juga pengen solo dan bandnya juga aman untuk dia solo. Terus gue yang produce. Terus sebelumnya ada Matteo Inrio, jadi dia punya band rock namanya Ave. Terus labelnya minta dia juga solo, tapi konsepnya pop rock gitu. Wow. Dan udah rilis, gue udah. Berarti Kak Sandi juga produce. Nah, Kak Sandi produce itu berarti setelah jadi solis atau gimana Kak? Apa sambil tuh? Sambil waktu itu gini, jadi pas seneng banget di belakang layar kan. Jadi kayak anti klimaks gimana sih lu? Lu deketin cewek sampai habis-habisan. Sampai akhirnya lu give up, ya aduh kayaknya lu emang gak suka nih sama gue gitu kan. Habis itu lu move on, ketemu cewek baru, lagi seneng-senengnya sama dia, tiba-tiba si orang yang lu kejar-kejar ini Ngejar balik. Nah itu yang gue rasain pada saat gue udah memutuskan untuk udahlah kayaknya nggak bisa lah gue punya album bla 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 segala macem. Yaudahlah gue di musik apapun gue jalanin gitu, tapi di musik tiba-tiba kesempatannya datang gitu yang nah itu akhirnya gue jalanin rilis dan alhamdulillahnya pas begitu rilis lagunya langsung meledak kan gitu. Oh. Semua mimpi checklist waktu itu. Oh gitu ya. Yongki, semua mimpi checklist gitu. Maksudnya kayak zaman dulu gini, wah gue pengen banget nih. Kalau gue ke toko kaset, CD gitu, gue pengen beli tanpa harus mikir duit gue kurang gitu kan. Dulu misalnya, dulu punya uang misalnya cuma 50.000 lah di zaman itu gede nih gitu. Tapi gue pengen belinya 10 gitu kan, 10 kaset gitu kan. Itu lama banget tuh di toko kaset, yang mana ya, ini apa ini ya. Karena kurang duit ya, cuma bisa beli 5. Save the best gitu ya. Iya. Mau yang mana gitu. Jadi itu checklist, terus gue punya cita-cita pengen traveling ke seluruh Indonesia gara-gara Bermusik. Ya akhirnya keliling dengan gratis checklist gitu. Amin. Dan terus ada fase akhirnya gue kayak gak nyaman gitu menjadi seorang musisi yang di depan layar gitu. Ada fase itu. Ada. Kayak kok hilang ya di hidup gue gitu. Maksudnya semua orang yes sama kita. Bahasa gue gitu. Semua orang yes nih sama lu. Jadi karena
karena pialanya lagi lo pegang gitu. Terus semua orang jadi kayak, wah gila ketemu siapapun gitu. Wah keren banget lo gitu. Terus kan ini fake deh. Maksudnya. Karena semua orang begitu gak sih Kak? Iya dan. Semua orang yang lo ketemuin ngomongnya iya, keren. Ini yang gue rasain ya. Semua yang kita ceritakan ini yang gue rasain kok kayak gini ya. Terus kayak misalnya teman-teman kampus lah. Teman-teman kampus yang teman tongkrongan banget tiba-tiba jalan. Gue gak diajak terus gue gini. Anjir nih pada jalan kok gak diajak ya. Gue tanya sama teman gue kan. Lu kemarin pada jalan? Iya. Ya kan lu kan artis. Udah gitu-gitu tuh. Lu kan artis udah terkenal gitu-gitu. Bahasanya kan. Padahal kan biasa aja sebenarnya gitu. Cuma image artis di era itu tuh sama yang sekarang kan beda ya. Karena kalau di era 2000-an awal ke bawah gitu. 90, 80. Menjadi artis itu fight. Iya dan menjadi artis itu sesuatu yang gimana gitu. Jadi kayak untouchable gitu kayak. Kalau sekarang kan lu ya setiap hari lu bisa lihat aktivitasnya dia kan. Karena zaman itu juga belum ada IG, FB belum ada. Ya. Gitu. Jadi susah banget. ya melihat artis tuh kayak wah gitu. Dan berarti itu lu apa ya, fase lu menjadi artis tuh yang top banget. Berarti waktu lagi zaman kuliah ya? Udah lulus kuliah. Oh, udah gitu cuti ya. sih sebenarnya. Nah, Cuti kuliah gue. Nah, kan Sandy Canester itu kan sangat melekat dengan Sabtu Minggu. Kayak yang dari awal tadi gue bilang. Itu gimana sih Kak? Maksudnya bisa bikin begitu maksudnya setelah lu apakah itu single tadi pertama lupa lu tuh, atau gimana? Lupa. Ya tadi tuh gini, setelah dapat tawaran itu, gue mikir kan, gue tadinya nggak mau jadi soloist. Gila ganteng kagak, jago enggak gitu kan. Terus Trauma iya gitu ya. trauma iya gitu, suruh jadi soloist lagi kan jauh banget ya. Tapi sampai akhirnya pas bermunajat lah, berdoa dan akhir jawabannya itu, ya terus gue gini, gue mau jadi soloist seperti apa? Nah itu pertanyaannya. Jadi waktu itu saat itu ada soloist, ada Ari Lasso, ada Ian Protonema, terus dengan genre pop rock. Pop rock ya. Ada yang pop ya sweet gitu ya. Kak Glenn ya. Ada almarhum gitu, ada Glenn, ada Marcel. Tapi kan belum ada. Belum. Ada Rio. Rio Febrian ya. Nah, gue mau di mana Mellow, sebenarnya gitu kan. Iya kan. Kalau mau di pop yang manis-manis yang gue bilang pop mesum gitu kan. Kalau mau di situ gue kalah ganteng, kalah jago ya kan. Kalau mau di sini range vokal gue nggak tinggi. Gue di mana ya? Akhirnya gue tiba-tiba gitu, gue konsepnya akustik aja gitar gitu. Karena emang dia kan menemani terus bikin lagu, bahkan ke toilet gue bawa gitar gitu. Dan pada saat itu memang belum ada juga ya. Nah, gue beruntung sih waktu itu. Pada saat gue memilih genre gue, apa genrenya waktu itu ngarang-ngarang deh gue romantic folk. Wow. Gitu. Terus ditanya nih gak ada nih romantic. Iya emang bikin sendiri gue bilang gitu kan. Karena kan kalau ngomongin folk kan pasti kayak Bob Dylan gitu kan. Dia pasti kan isunya tentang politik, tentang sosial gitu. Tapi gue folk cuman ngomongin love gitu. Oke. Ngomongin berarti cinta. Apa ya, identitas lu as a Sandy Canester yang dengan gitar akustiknya seperti gue bilang tadi, itu emang lu membuat image lu seperti itu ya? Iya. Ya? Dan gue memilih itu dan terus untungnya approve gitu. Maksudnya, sangat berhasil ya? Untungnya approve sama label dan makanya bungkusannya tuh di satu album pertama gue tuh bass-nya tuh akustik gitu. Ada cemburu nih misalnya kayak. Terus Sabtu Minggu dengan gitu. Ada macam-macam, ada yang folk. Berarti jadi emang pengen bungkusnya akustik. Gini kesimpulan gue sebelum ada John Mayer ada Sandy Canester kayaknya. Di Indonesia lah. Di RT7 Gang Melati lah. Pelita. Tapi sebenarnya waktu itu gue dengerinnya tuh sebenarnya Jack Johnson. Oh iya, lebih tua lagi ya itu ya. Jack Johnson. Sebenarnya sama sih, Mayer, Jason Mraz, terus ini tuh kurang lebih lah ya. Oke. Nah, Sabtu Minggu itu ngetop dari album itu album pertama ya? Album pertama. Jadi sebelumnya si lagu Cemburu tadi masuk di soundtrack Dialova. Itu. Terus itu kan buat bridgingan biasa lah ya. Buat bridging untuk kita rilis album karena waktu itu kan label gue Aquarius.
Ya. Aquarius Music. Terus Aquarius tuh lagi ada kerjasama dengan PH yang membuat film Dialova. Makanya semua artis Aquarius menyumbangkan lagunya atau nyanyi Masuk di. Once juga ya kayaknya. Iya, Once nyanyi di Dialova. Aquarius dulu kan Dewa ya? Dewa, Makanya Oncanya ditarik ya? ya Agnes, gitulah. Dan beruntungnya gini, yang apa namanya? Setelah yang akustik dulu kan terakhir tuh tahun 95, 96, 97 kan Andreanus ya? Bung Andre kan. Hey. Bung Andre. Abis itu udah gak ada lagi gitu. Dan- Kosong kan. Dan gua harus maksudnya gini ya. Lagu ini. Itu juga apa ya, lagu-lagu yang ikonik dengan gitar, tapi gua gini ya. Gua ada pada kesimpulan gini, 3 orang yang gua sebut ya. Tadinya cuma 2, cuman yang ketiga ini gua mesti sebut namanya Kak Sandy. Yang pertama ada Bung Glenn, yang kedua ada Om Andreanusa, yang ketiga Kak Sandy. Yang gue simpulkan adalah gini, dia pemain gitar, dia penyanyi yang bisa main gitar. Karena banyak penyanyi yang gue gak usah sebut ya, Iya, nggak boleh ntar cuman di-cut pajangan nih. Cuma Git- pajangan. Kita cuma G kunci yang begini, terus apa Oh, G-nya digonjreng, gini ya? jring jing. Gini ya. Iya, jring jing. Iya, jring jing. Tapi kalau Kak Sandy salah satu pemain gitar yang voicingnya dia tahu mana yang enak gitu. Karena dari tadi nyoba-nyoba gitar, tadi aja coba kayak lagu apa tadi Kak yang apa Cemburu tadi itu voicingnya gitar akustik banget tuh. Dan dia main nggak pakai kapo teman-teman. Tuh, tidak pakai kapo. Dan jarang setelah Ini teman gue nih yang bikinin dia jago nih, Thomas namanya nih, Ci. setelah Kak Sandy nggak ada lagi, belum nemu lagi gitu. Karena voicing gitar itu maksudnya gini, akhirnya yang bikin Kak Sandy juga ngerti ngelit ngeband gimana kan gitu kan. Iya. Bukan cuma sekedar gunjreng. Terus habis itu gitar cuma jadi pajangan, nanti ntar second gitarnya ngambil gitu. Kalau ini kan lu berarti di band bisa berperan sebagai akustik gitaris juga dong Kak? Iya, Berarti. emang Waktu dan clue-nya harus tetap dari gue. Misalnya kayak telepon aku, kepo mana? Bentar nih. Misalnya kayak telepon aku, terus Sabtu Minggu aja kan dari gue kan. Misalnya gini kan, depannya kan. Nah gitu kan dari gue kan. Terus misalnya kayak telepon aku, lo tau dong? Hah? Tahu nggak lo? coba. Ini lo udah gede nih, karena ini tahun 2008 rilisnya. Ini. Oh, oke. Ini kan dari gue juga. Cantik, banyak mata lirik. Jadi depannya gue dulu tetap. Dan maksudnya gini, gue mengira bahkan sebelum gue ketemu Om Andre, sebelum ketemu almarhum Bung Glenn, sebelum ketemu Kak Sandy juga nih, gue mengira intro yang buat gue ikonik di gitar sih, atau Om Andre yang atau itu yang ngetek gitaris lain. Ternyata gue juga udah recheck ke Om Andre yang pernah datang ke sini, dan gue tahu sekarang hari ini bahwa lagu Sabtu Minggu itu yang ikonik itu depannya lo yang mainin Kak. Karena biasanya gitaris lain yang mainin. Dan ya kan bicara dapur ya, kalau bicara dapur sih ya udahlah ya gitu. Kalau bicara dapur sebenarnya nggak salah, yang penting kan begitu dia di depan lu bisa mainin panggung, itu anyway kan. Lu iya. bisa mainin itu gitu. Dan kan sebenarnya banyak juga gitu anak band yang pakai stuntman gitu di rekaman banyak gitu. Biar ke sama dia. Gue gak sebutin namanya. Supaya ini tayang, kalau enggak di-bip sama abang nanti. Nah, cuman sebenarnya pelajaran yang harus diambil tuh apa, Yong? Doi bola balik mengalami kegagalan. Itu nggak gampang loh. Di zaman kita ngomongin zaman dulu ya. Iya. Kalau zaman sekarang itu misalnya contohnya ya ada orang penyanyi yang ikut festival musik yang bla 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 banyak. Misalnya anggaplah dia dikatakan gagal, dia cuma ada di berapa puluh besar. Doi nyanyi aja di Instagram atau di TikTok. Dia dapat banyak itunya menjadi besar. Banyak kan juga yang kayak gitu kan penyanyi. Kalau zaman dulu memang nggak ada lagi, Yong. Apalagi nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, memang nggak ada. Memang harus begitu jalannya. Memang harus dan begitu. hampir semua penyanyi lewat gitu ya. Iya. Dan itu yang membentuk juga gini. Kak Sandy, gue selalu ngebandingin Kak Sandy, Kak Glenn, Karyo sama Om Andre, karena maksudnya kalian sama-sama di pop itu kan, musik pop. Kalian bisa nyanyi beneran. Nah, kalau fenomena anak-anak sekarang tertipu dengan Instagram. 1 menit aja, 2 menit aja, suruh main beneran nggak bisa. Makanya hari ini gua antar ya di set yang kedua. Tadi waktu kita lagi break maghrib,
ada yang ngusul lagu Sabtu Minggu mau dibikin apa nih di set 2 nih, jam session nih. Kita acak-acak ya. Kita acak-acak nih katanya ya. Yongki siap nggak ngacak-ngacak? Siap dong. Itu kan lagu siap. memori lu waktu SD. Oh iya, waktu SD. Jadi tolonglah, dibuat. Tolonglah. Iya, Bisa iya. kan naik ke SMP gitu. Jadi kita hajar nanti di episode 2 Yong ya. Iya. Terus sekarang lagi ngerjain apa Kak? Sekarang produce buat yang tadi yang gue bilang ada itu. Belum boleh sebut ya? Gue takut salah. Iya, takutnya dari Oke, sana. dari- oke, ya. oke. Terus jadi gini, kan gue selain membuat lagu untuk album gue sendiri, Heeh. gue juga membuat lagu untuk penyanyi-penyanyi di Indonesia. Contohnya apa yang lagu yang itu lu yang Salah. Kau boleh acuhkan Wow. diriku oh, dan anggap ku tak ada, tapi takkan merubah perasaanku. Jadi lembut suara gue ada piano. Kepadamu. Itu satu. Terus ada juga ini. dinyanyiin sama Kak Once betul ya? Kayak Nah. kalau sekarang namanya Kak Once Mokel. Lagi zaman bulan puasa. Oh salah ya. Kak Once, I love Dia you. mokel terus soalnya. I love you. Terus ada ini juga. Kesunyian ini. Tahu gak? Nggak tahu, lupa. Lirikku bernyanyi. Ref ya. Aku menangis mengenalmu, segala tentangmu. Oh, ku memanggilmu dalam hati. Ku kenang dirimu. Tuh lihat Bahu, tuh. bahu langsung penuh. Tuh lihat ya. Dia posisi main gitar kalau tadi kamera syuting tangannya dia itu seperti pemain gitar profesional. Iya. Nggak ada orang bisa pencet gitar E-nya E9. Nggak ada. Itu belajarnya lama. Pasti lu belajar dari siapa Kak kalau boleh tahu voice matching gitar? Dari buku, dia beli buku. Enggak, buku SMP. Habis itu ya udah ngembangin aja sendiri. Tapi Maksudnya asik sih. kayak gini, kayak bikin lagu itu bisa dari mana aja. Bisa lo dapat chorusnya dulu, terus verse-nya, terus bisa bareng sekaligus sama liriknya bahkan kayak misalnya gini, ini lagu yang bareng nih. Gue bikinnya ya at the same time tuh bareng. Nah, gue dapat itu sekalian sama ini. Since I've known you, babe, you burn a light for me. Itu bareng. Tapi nuansa akustiknya nggak bisa luput ya. Iya. Nggak Nggak bisa luput dari luput. kesalahan ya. Wes. Jadi gimana Bang? Menarik ini, menarik banget. Ada satu lagi, satu lagi dong sebelum menarik. Coba. Ini juga sama nih, gue bikin lagu ini nih. Hianati sebisa dirimu Hitam putih ya? mengkhianati. Semi. Karena ku pastikan kelak kau mohon aku untuk kembali padamu. Lagi. Boleh kali di set 2 kita bawain lagu ini kali ya. Itu juga lagu gue. Jadi nextnya gue akan insya Allah akan bukan mengcover, merecycle tapi dengan versi gue. Oke. Nice. Gitu. Jadi menariknya banyak orang yang nggak tahu kan. Jadi karya-karya emasnya beliau nih, jangan emas sih, karya-karya pundaknya itu harus di Pinjam pundak dong. Pinjam pundak dong. Biar Nice. gimana gitu. Wah ini juga nice nih yang baru datang nih. Hey! Oke. Oke. Eko. Oke. Kita lanjut di set yang kedua. Oke. Sekali lagi teman-teman Yongki Show, kita berikan tepuk tangan yang berani buat Sandy Kanesto. Yeay! Halo, Di Yongki. Kak Bang Sandy
semangat sukses terus berkarya, ditunggu panggung offline-nya bareng ya. Ya. Amin. Kawan-kawan Yongki Show Doa yang bersama. sama. Oke, kita kedatangan Sandy Canester. Sampai jumpa di episode 2 Jam Session bersama Sandy Canester di Yongki Show. See you, bye-bye. Yeah.